Jadi ternyata perbedaannya untuk macan tutul itu di bagian tengah yang disebut medula ini itu berbeda. Kalau yang harimau Jawa itu berpola intermediate, dia berpola reguler. Jadi ada istilah-istilah di dalamnya. Apa saja sih bekas aktivitas itu? Jadi mulai jejak kaki, feses, garutan, rambut, disapakan, kemudian bau dan suara itu bisa kita gunakan untuk melakukan pendeteksian keberadaan suatu jenis satwa. Dari posisi kamera trap terpasang, kita coba foto untuk pembanding. Ini pemandu kita di sana. Kita lanjut saja kepada pemateri kedua, yaitu Pak Didi Raharyono SSI. Kepada Pak Didi, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mengambil judul yaitu perjalanan penelusuran jejak harimau Jawa. Ini koleksi dari Meru Berdiri, rekor jejak yang terbesar yang pernah di Plaster S, hampir 28 kali 26. Dan banyak yang tidak percaya kalau ini ditemukan dari hutan. Kebetulan yang menemukan ini di Kakak tahun 97 juga. Dan kalau yang hasil di 97 PRKP dan yang November itu rata-rata 18, 20, 22. Dan itu jauh di atas ring. Selama ini, kemarin kita bisa main ke Sumatera, bisa menemukan jejaknya berapa, nanti kita sampaikan di sini. Ini tuh jejak macan tutul di Nusa Kambangan. Dari satu pulau itu kebetulan kita berkesempatan untuk melakukan penjelajahan. Dari sana maksimal kita hanya menemukan paling besar macan tutul itu ukurannya 9,5 cm untuk diameternya. Nah, kalau yang ini yang ditemukan di Meru Berdiri, saya coba bandingkan dengan yang di Nusa Kambangan. Jadi untuk diameter jejaknya, ringnya jauh. Kebetulan ini ketika tanahnya tipis, untuk digips tidak bisa, di foto juga akan hilang. Kita menggunakan teknik bekas-bekas jejaknya itu kita taburi gips untuk bisa kita rekam. Karena waktu itu masih keterbatasan alat. Dan ini yang kita temukan kemarin 2013 dari Sumatera. Jejak ini ketika terkamera trap itu sudah individu dewasa, jantan dewasa. Diameternya sekitar 14 cm kali 12. Dan kita bisa melihat ketika dia 14 cm itu terkamera trap di sana dia sudah besar. Hanya kamera trapnya belum dipublikasikan, jadi kita belum bisa memiliki gambarnya. Nah, ini kalau yang untuk rambut yang tadi bedanya, jadi di bekas cakaran itu kadang kita menemukan rambut. Ini belajar dari kebun binatang, Mas Giri dulu yang mencermati waktu di kebun binatang, ternyata harimau ketika mencakar dia menyisakan rambut di situ. Dan ini kita gunakan untuk ketika di lapangan, ketika kita ketemu cakaran kita coba mencari rambut. Analisis rambut ternyata ada perbedaan yang signifikan antara macan tutul dengan macan loreng. Tapi kita belum bisa membedakan antara loreng Sumatera dengan yang di Meru Berdiri. Jadi ternyata perbedaannya untuk macan tutul itu di bagian tengah yang disebut medula ini itu berbeda. Kalau yang harimau Jawa itu berpola intermediate, dia berpola reguler. Jadi ada istilah-istilah di dalamnya. Dan ada perbedaan yang signifikan untuk yang macan tutul. Kalau sisiknya hampir sama. Nah, dari proses-proses itu kita coba sedikit menyimpulkan tentang apa saja sih bekas aktivitas itu. Jadi mulai jejak kaki, feses, garutan, rambut, disapakan, kemudian bau dan suara itu bisa kita gunakan untuk melakukan pendeteksian keberadaan suatu jenis satwa. Dan dari proses yang tadi kita coba teskan dengan di Nusa Kambangan. Ini coba
kita studi kasus dari temuan bekas aktivitas dengan alat bantu kamera, kita hanya berjarak 1 minggu setelah kita coba detailkan di mana titik-titik temuan ini jejak kaki. Ketika kita pasang kamera track, hasilnya nah, kita mengetahui jejak dan ukurannya ini sudah jantan dewasa untuk yang macan tutul. Maksimal tadi kita menemukan diameter kakinya hanya 10,5 cm kali 9 cm untuk kaki depannya. Kemudian feses macam ini, ketika kita pasang kamera track, hasilnya bisa. Nah, ini macan tutul, ini juga jantan. Selanjutnya dari cakaran, kemudian dari tadi ketika kita menemukan bekas aktivitasnya, bekas cakaran, kita pasang kamera track di sampingnya, hasilnya. Nah, kita bisa lihat saat dia mencakar. Jadi, dan dari posisi yang sama kita coba bandingkan selanjutnya. Dari posisi kamera track terpasang, kita coba foto untuk pembanding. Ini pemandu kita di sana. Kita bandingkan, ternyata besarnya akan berbeda kalau kita coba lihat yang tadi di depan tentang tinggi dan lebar cakaran itu. Jadi bekas lebaran macam ini juga ketika kita pasang kamera track, hasilnya. Nah, kita bisa mendapatkan gambar-gambar semacam ini ketika sudah mempelajari seperti apa bekas aktivitas yang kita temukan. Dan semoga yang di Bukitiri nanti bisa kita belajar bareng untuk yang terima jauh. Nah, ini beberapa habitat potensial, bisa ke dataran lembah yang sangat luas. Kita belajar di Sumatera kemarin, ternyata rata-rata harimau suka di yang datar, ada rawa, ada sungai, ada tempat untuk berburu mangsanya. Kemudian di Pariang, di dekat sungai itu, kemudian di Ekoton, di Sapana, ini tempat dia berburu. Semua ini hanya untuk sembunyi, dan kalau yang seperti ini dia jarang mau lewat. Kemudian di gua, ini temuan-temuan kita sebelum kita menggunakan kamera track, jadi masih menganalisis habitat itu. Lanjut di Pariang, hutan pantai, hutan dataran rendah. Ini hutan bambu di mana tadi kita menemukan. Ini di Gunung Kidul, daerah-daerah yang sulit. Ini juga masih di Bukitiri. Nah, dari perjalanan itu di 2010 kita coba membuat output keluaran di blog javantiger.org.id, Javantiger Center. Kemudian juga 2012 kita membuat di web pendidikan impor Jawa, hasilnya selanjutnya. Pak, selanjutnya ada yang titik lebaran banyak nanti aja. Jadi akhirnya kita menyimpulkan juga tentang pendekatan metode. Ada banyak metode, dari fekal, analisis kotoran, kemudian jejak, dan yang terbaru bisa dari DNA scan, yaitu DNA yang kita ambil dari kotoran yang masih baru. Kemudian DNA rambut, kemungkinan di tempat cakaran itu untuk spesies yang jarang. Kemudian kita bisa gunakan kamera track untuk pemantauan selanjutnya maupun video track. Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan bersama paparan dari 2 orang pemateri yang intinya pada saat ini kita ingin merumuskan, ya, apakah harimau Jawa ini masih ada atau sudah punah, dengan bukti-bukti dan juga sejarah yang sudah disampaikan oleh Mas Dini dan Mas Budi, ya. Monggo, mungkin ada dari hadirin ini ada tambahan informasi atau mungkin ada kurang kejelasan, atau justru sudah ada yang punya pemikiran, wah nggak mungkin harimau Jawa ini masih ada. Monggo, silakan. Untuk waktu pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Silakan.